Salam selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang bertemu dengan Bapak Ibu Saudara walaupun dalam ibadah keluarga pagi hari ini. Mari kita akan melakukan ibadah kita dengan luar biasa bersama dengan Tuhan. Kita yakin Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu dan kita semua. Sebagai renungan kita minggu ini, mari kita baca dalam Injil Markus 16. Injil Markus 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan ayat per ayat sampai dengan ayat ketiga sebagai renungan kita pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Tuhan Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita lanjutkan renungan kita pagi hari ini. Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan, berkati renungan kami pagi hari ini. Kami percaya Tuhan akan memberikan firman-Mu yang akan menuntun, mengarahkan hidup kami untuk kami berjalan terus bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Renungan pagi hari ini saya akan berikan satu judul, yaitu Ada Jalan Keluar. Ada jalan keluar. Bapak Ibu, Alkitab atau firman Tuhan adalah tuntunan bagi kita yang memberikan petunjuk, arahan yang sangat jelas, yang ketika kita mau melakukan, kita mau mendengarkan, kita mau taat, maka di situ ada janji Tuhan yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Masih dalam suasana Paskah, dalam pembacaan kita pagi hari ini, yaitu bahwa ada 3 perempuan yang berjalan ke kubur Tuhan dengan maksud untuk meminyaki dan merempah-rempah Tuhan. Tapi di sana ada satu pelajaran yang sangat berharga yang dapat kita dapatkan, yang harus kita miliki sebagai orang-orang percaya, bahwa Allah senantiasa menyediakan jalan keluar bagi setiap kehidupan kita. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita dapat mendapatkan jalan keluar yang Tuhan berikan itu bagi kita. Bagaimana supaya kita menemukan solusi yang Tuhan berikan itu bagi kita. Nah, dari pembacaan kita dapat ada satu pelajaran. Yang pertama adalah awalilah setiap hari hidup kita bersama dengan Tuhan. Kalau kita ingin mendapatkan solusi jalan keluar dari Tuhan, maka yang pertama adalah awali setiap hari hidup kita bersama dengan Tuhan. Dalam Markus 16 ayat 1 dan ayat yang 2 tadi dikatakan dalam ayat kedua, dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. 3 perempuan ini, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome, pagi-pagi benar. Firman Tuhan mengatakan, mencatat pagi-pagi benar mereka ke kubur Tuhan. Untuk apa? Untuk meminyaki mayat Tuhan Yesus yang mereka kira masih ada dalam kubur itu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, jika kita ingin mendapatkan solusi dalam hidup kita, dalam setiap permasalahan dalam hidup kita, maka apa yang kita kerjakan pagi-pagi dalam hidup kita? Maka firman Tuhan katakan, awali hidup kita pagi bersama dengan Tuhan. Daud mengatakan dalam Mazmur 5 ayat yang keempat, Mazmur pasal 5 ayat keempat, Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagiku, dan aku menunggu-nunggu, kata Daud. Bapak Ibu, Daud mengatakan setiap pagi engkau mendengar seruanku, bahkan dia katakan aku memberikan persembahan, mengatur persembahan kepada Tuhan, mengawali hidupnya bersama dengan Tuhan. Daud senantiasa mencari Tuhan dalam hidupnya pagi-pagi. Itu sebabnya Daud senantiasa mendapatkan pertolongan dan pertolongan yang dari Tuhan. Bahkan kalau kita baca Bapak Ibu Tuhan, Kejadian pasal 1 ayat 1, firman Tuhan diawali dengan pada mulanya Allah. Ya, mungkin Bapak Ibu begitu membaca ayat ini hanya sekedar membaca saja, tetapi pagi hari ini coba Bapak renungkan ayat ini. Firman Tuhan dalam kitab Kejadian 1 pasal 1 diawali dengan kata pada mulanya Allah. Ya, Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, apa yang kita kerjakan dalam hidup kita sehari-hari? Ketika dalam permasalahan hidup kita, apa yang mulanya kita kerjakan?
Dalam segala kebutuhan-kebutuhan yang kita renungkan, apa yang kita cari awal mulanya dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, carilah Tuhan, awal mula dalam hidup kita, memulai hidup kita, carilah Tuhan. Dan saya sangat yakin maka Tuhan akan memberikan solusi dalam kehidupan kita. Ketika masa datang hidup kita, mulailah hidup bersama dengan Tuhan. Carilah Tuhan, aturlah hidup saudara pagi-pagi bersama dengan Tuhan. Utamakan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, apa yang dikerjakan, yang harus kita kerjakan supaya mendapatkan solusi yang dari Tuhan. Yang kedua adalah beranilah melangkah maju. Ya, beranilah melangkah maju. Markus 16 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Ayat yang ketiga, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika 3 perempuan ini datang ke kubur pagi dari rumah mereka berangkat ke kubur pagi-pagi itu, maka pergumulannya adalah siapa yang akan menggulingkan batu itu. Ya, mereka tidak tahu bagaimana harus masuk ke kubur Tuhan. Mereka tidak tahu bagaimana harus menggulingkan batu itu. Tetapi dari rumah mereka berangkat, mereka melangkah untuk menuju kubur Tuhan. Ya, nah Bapak Ibu Tuhan, pergumulan ini ada dalam kehidupan kita. Tetapi sekalipun kita belum melihat jalan keluar, solusi dalam hidup kita, beranikah kita melangkah maju di dalam Tuhan? Beranikah kita melangkah maju bersama dengan Tuhan? Seperti perempuan ini yang pergi ke kubur Tuhan, mereka belum melihat siapa yang akan menggulingkan batu, bagaimana caranya, tetapi mereka melangkah pagi-pagi itu ke kubur Tuhan, dan di sana terjadi mujizat. Ketika kita berani melangkah maju, maka Tuhan akan melakukan mujizat, memberikan pertolongan bagi kehidupan kita. Nah, untuk apa kalau kita baca dalam Injil Matius, Bapak Ibu, Injil Matius pasal 28 ayat yang kedua, Injil Matius 28 ayat kedua, di sana dikatakan, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Perhatikan ayat itu, ada malaikat Tuhan yang turun di kubur Tuhan, di batu itu, dan malaikat menggulingkan batu itu dan duduk di atasnya. Saya katakan bahwa ketika kita melangkah maju, maka Tuhan memberikan pertolongan bagi kita. Malaikat Tuhan disuruh untuk menggulingkan batu itu. Untuk apa? Saudaraku, apakah supaya karena Tuhan Yesus bisa keluar dari kubur? Tentu tidak. Karena Tuhan Yesus dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan dimensi apapun. Tetapi saudaraku, kenapa malaikat itu menggulingkan batu? Ternyata supaya wanita-wanita itu bisa masuk ke dalam kubur dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Bapak Ibu yang saudara Tuhan, mari dalam segala pergumulan hidup kita berani melangkah maju. Tinggalkan zona kenyamanan dalam hidup kita, dan mari kita beralih kepada hidup di dalam iman kepada Tuhan. Zona kenyamanan kita, mungkin kita sudah merasa tidak punya jalan keluar dalam hidup kita. Mari kita tinggalkan dan kita beralih kepada zona iman di dalam Tuhan. Artinya, mari kita percaya bahwa di dalam Tuhan senantiasa ada jalan keluar. Kalau saya melihat ketika bangsa Israel keluar dari Mesir bersama dengan Musa, generasi Musa adalah generasi yang melihat mujizat baru berani melangkah maju. Ya, generasi Musa adalah generasi yang melihat mujizat baru mereka melangkah maju. Ketika laut terbelah dibuka oleh Musa, ya, laut terbelah baru mereka berani jalan ke menyeberang laut. Tetapi generasi Yosua adalah generasi yang berani melangkah walaupun belum ada mujizat. Generasi Yosua adalah generasi yang berani melangkah maju bersama dengan Tuhan walaupun hari itu belum melihat mujizat. Karena Tuhan katakan, ketika imam-imam melangkahkan kakinya di Sungai Yordan, maka di situ Sungai Yordan itu akan tersebar. Sungai Yordan itu akan terbelah menjadi 2. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita harus menyadari dan kita harus tahu, ya, kenapa Yosua diperintahkan Tuhan untuk menyeberang Sungai Yordan waktu itu. Ya, kan bisa menunggu mungkin 3-4 bulan lagi, ya, tetapi firman Tuhan katakan karena waktu itu adalah musim menuai. Ketika mereka di tepi Sungai Yordan, sesungguhnya mana dari Tuhan sudah tidak turun bagi mereka. Tetapi itu sebabnya Tuhan suruhkan maju, yang masuklah di tanah Kanaan, karena di sana sedang musim menuai.
Saya katakan tantangan yang besar, ada mujizat yang besar. Tantangan yang sulit, maka di sana juga ada pertolongan Tuhan yang terjanjikan dalam hidup kita. Karena itu saudara Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak perlu takut, ya tidak perlu khawatir dalam hidup kita. Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Ketika kita mau melangkah maju, maka di sana Tuhan sediakan mujizat bagi kita. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, apapun pergumulanmu, masalahmu, dan kebutuhan-kebutuhanmu, bahkan sakit penyakitmu, percayalah ketika engkau mengawali hidupmu bersama dengan Tuhan, engkau berani melangkah maju bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pertolongan kepada hidup kita semua. Di masa-masa yang sulit ini, mari kita harus berpaut kepada Tuhan, semakin harus mengasihi Tuhan, dan percayalah janji Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan bersyukur buat kebaikan Tuhan, bersyukur pada firman-Mu pagi hari ini, biar kami terus mengawali hidup kami bersama dengan Tuhan, bahkan kami berani melangkah maju dalam Tuhan, karena kami akan melihat janji-janji Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan, pribadi, keluarga, rumah tangga mereka, apa mengerjakan hari Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Mari angkat tangan kepada Tuhan, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biar berkat itu turun dari setiap pribadi saudara, keluarga, rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam pengiringan pelayanan saudara, dalam studi sekolah anak-anak saudara, apapun yang saudara kerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Segala pujian dan syukur dan doa kami naikkan hanya bagi Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, semua berkati katakan amin. Haleluya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Salam.